Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang dasar-dasar pemrograman Golang, selanjutnya kita akan membuat aplikasi konsol sederhana, yaitu to-do list tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan. Jadi nanti kita bisa menambahkan tugas dan melihat daftar tugas. Lalu pertama-tama di sini saya akan mendefinisikan struct task, lalu di dalamnya ada ID, tipe datanya integer, lalu name, tipe datanya string, lalu saya akan membuat mendeklarasikan variabel di sini global untuk menyimpan tugas-tugas. Jadi nanti berupa slash ya tugasnya. Ini task yang tipe datanya task. Lalu current ID ini berisikan ID tugas kita nanti ya. Melacak ID-nya ada berapa gitu. Lalu di sini kita definisikan fungsi etas yang digunakan untuk menambahkan tugas baru. Jadi di sini kita buat func etas. Lalu dia menerima parameter, kita sebut namanya name, misal dia tipe datanya string. Lalu di etas ini kita akan menambahkan current ID-nya menjadi, kita tambahkan plus. Jadi setiap kita memanggil etas, current ID-nya ini akan bertambah. Jadi misal current ID-nya sekarang 0, jadi dia dipanggil etasnya, dia bertambah menjadi 1. Kemudian ketika kita memanggil lagi, kita current ID-nya berubah menjadi 2, gitu seterusnya, karena nanti task ini akan dimasukkan ke dalam slice task. Jadi dia nanti akan berupa slice ya. Lalu kita membuat tugas baru dengan ID dan nama yang kita tentukan. Jadi kita definisikan variabel task, tipe datanya struct task tadi, lalu kita tentukan ID-nya, yaitu current ID, lalu name-nya, ini name dari parameter. Jadi kita inputan dari user nanti kita masukkan ke name ini ya. Lalu bisa nanti kita cetak juga ini fmt printf ya. Terus berhasil ditambahkan. Oh, ini printf ya. Lalu kita panggil name-nya. Oh ya, di sini jangan lupa kita tambahkan append ya. Jadi kita panggil task yang slice ini, lalu append task, lalu task yang kita definisikan variabelnya. Jadi append ini berarti kita
memasukkan task yang kita definisikan tadi ke dalam slice task gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi list task. Ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas kita ya. Jadi dia tidak menerima parameter atau mereturn apapun. Jadi kita di dalamnya itu pertama-tama mengecek if length dari task apakah dia 0. Jika 0, maka kita cetak tugas tidak ada. Jadi dia mengecek dulu apakah task ini ada apa enggak isinya. Kalau enggak ada, kita cetak task tidak ada tugas. Lalu jangan lupa di return supaya berhenti ya, tidak mengeksekusi kode di bawahnya. Jadi kita tambahkan return. Lalu jika ada, kita cetak daftar tugasnya. Di sini kita cetak fmt println daftar tugas. Lalu supaya kita bisa menampilkan elemen dari task ini, kita akan melakukan perulangan, yaitu dengan cara menggunakan for loop ya. Jadi kita lakukan dengan cara for, lalu kita abaikan indeksnya, lalu kita namai task ini titik 2 sama dengan, lalu range di sini apa yang akan kita loop ya. Jadi saya panggil slice task, lalu gunung kurawal, lalu di sini saya akan mencetak tasnya. Jadi dengan cara fmt println lalu saya akan panggil ID-nya terlebih dahulu. Saya pakai template di, lalu nama tasnya pakai %s. Oh iya, di sini seharusnya pakai printf ya, bukan println. Terus saya tambahkan /n supaya pindah ke bawahnya. Lalu kita panggil task ID dan juga task name supaya dia muncul task ID-nya dan task name-nya. Di sini kita udah membuat add task lalu list task. Lalu kita tinggal di function main, kita tinggal melakukan for loop untuk menu dan juga inputan dari user kita. Jadi di sini saya akan membuat menu utamanya dengan cara fmt println selamat datang di aplikasi pengelola tugas.
Lalu supaya kita bisa membaca inputan dari user, kita membutuhkan library namanya Buvio.new reader. Ini bawaan dari Golang ya, jadi kita tinggal pakai aja. Di dalam sini os.stdin. Ini supaya kita bisa membaca inputan dari user ya. Dia otomatis akan mengimport Buvio sama OS di sini ya. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan di part 2.